Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Amin. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi nama Yesus. Kami percaya, kami percaya. Oh, oh, oh. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
yang meyakinkanku Tuhan, untuk terus tetap bertahan dalam hadirat-Mu, dalam jalan-Mu Tuhan Yesus. Karena Kau yang menguatkan hidupku, Kau yang menjaga hidupku Yesus. Dan kami percaya saat Kau bertindak, saat Kau membuat hidupku menjadi lebih baik lagi. Ku percaya itu karena-Mu Tuhan, itu karena-Mu Tuhan Yesus. Kami kan terus bertahan dalam-Mu Tuhan, kami kan terus beriman pada-Mu Tuhan. Walau tak mudah, namun Kau yang terus menguatkanku, meyakinkan hidupku. Kami percaya dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ada bagi hidup kami. Keajaiban-Mu tercurah bagi hidup kami Tuhan. Mujizat-Mu tercurah bagi hidup kami. Oh, oh, oh. Sebab tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku,
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi yang luar biasa, kita boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari kita akan sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Baik, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan, saudara bisa ikut membaca. Begini bunyi firman Tuhan, Kolose pasal 2, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ini ayat yang boleh menguatkan kita. Ini ayat yang boleh memberikan nasihat, teguran kepada kita pagi hari ini. Mungkin hari-hari ini kita merasa ada sesuatu yang mulai loyo gitu ya, mulai surut. Dan biarlah ini boleh menjadi nasihat, meneguhkan kita. Saudara, kalau kita berpikir sebagai manusia, kita ini semuanya punya kesempatan untuk bersosialisasi gitu ya. Dalam kehidupan kita, entah kita sebagai pegawai, pebisnis mungkin ya, atau sekolah. Ya, pokoknya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, berinteraksi dengan sesama kita, maka ada banyak hal yang kita dapatkan, ada banyak hal yang mungkin masuk dalam kehidupan kita gitu ya. Dan hal-hal yang masuk dalam kehidupan kita ada kalanya bisa mempengaruhi cara hidup kita gitu ya. Ketika ada sesuatu yang memberikan saran dalam hidup kita, entah itu lewat teman, entah itu lewat apapun gitu ya. Kadangkala kita ingin mencoba, kadangkala pikiran kita mengatakan bahwa wah ini sesuatu yang bisa dicoba, ini sesuatu yang menguntungkan, ini sesuatu yang baru. Dan kita mulai melangkah untuk melakukannya. Cuman semua yang masuk ini tidak semuanya baik. Ada kalanya info yang masuk dalam kehidupan kita ini bisa saja menjerumuskan kita. Artinya kalau kita bicara tentang kebenaran bisa keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan gitu ya. Ada yang sesuai dengan firman Tuhan, ada yang tidak sesuai. Nah, kalau ayat ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan biarlah hatimu bersyukur. Maka ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kita bisa renungkan. Kalau ada kata-kata akar, pasti ini berhubungan dengan tanaman. Coba saudara perhatikan tanaman yang saudara bisa perhatikan, entah itu ada di halaman saudara atau di luar rumah saudara. Kalau saudara sempat memperhatikan suatu tanaman, bagaimana tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik. Kalaupun dia adalah tanaman bunga, dia bisa berbunga dengan baik, dengan indah, yang membuat saudara kagum dengan warna bunga yang sedang saudara perhatikan. Atau mungkin saudara melihat ada satu tanaman buah yang berbuah dengan buah yang begitu lebat dan menarik hati saudara.
Bahkan saudara mempunyai suatu pemikiran, wah andai kata ini ada di halaman rumah saya, pasti saya senang. Pasti saya bukan hanya senang saja, juga bisa menikmati buahnya. Nah, tahukah saudara bahwa pohon yang berbuah lebat, yang bertumbuh dengan baik, mengeluarkan buah yang lebat, yang baik, itu salah satunya adalah didukung dengan pohon itu punya akar yang kuat. Akar yang benar-benar berfungsi dengan baik. Kita tahu bahwa tanaman itu bisa mengambil makanan dari tanah. Dan dia tahu persis apa yang dibutuhkan ranting-rantingnya. Ketika dia masa pertumbuhan, dia akan menyerap zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Dan ketika dia atau tanaman ini pada waktu musim berbunga, berbuah, dia pun juga tahu zat-zat apa yang bisa diserap dari tanah untuk dialirkan kepada cabang-cabang atau buah, bakal buah yang akan muncul. Dan itu akan bisa kita lihat, itu akan kita bisa sama-sama ketahui ketika tanaman itu bertumbuh dengan baik. Tapi kalau ada satu tanaman mengalami persoalan pertumbuhan, tidak berbuah-buah, pasti ada sesuatu. Ya kalau bagi kita mungkin ya, yang awam ini, kita merasa bahwa tanaman ini tidak pernah dipupuk gitu ya. Jadi ada zat-zat yang dia tidak dapatkan sehingga memperlambat dia dalam pertumbuhan. Mungkin juga mempengaruhi tanaman itu untuk berbuah dan sebagainya. Atau bahasa sederhananya orang ngomong, ini tanamannya seger, ini tanamannya enggak seger gitu ya. Nah, kita bisa mengetahui penyebab dari tanaman ini tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa berbuah dengan baik atau memiliki keterlambatan dalam berbuah. Karena akarnya tidak mendapatkan makanan yang cukup. Karena akarnya mungkin hanya mendapatkan makanan-makanan yang terbatas. Nah, pertumbuhan tanaman itu dipengaruhi oleh akar yang mengambil zat-zat makanan dari tanah. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mengaku kita ini berakar, beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak pernah menyerap apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan berikan, maka pertumbuhan iman kita itu akan mengalami persoalan. Saudara mungkin sering mendengar firman Tuhan dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan-persekutuan, atau saudara bisa mungkin membaca, belajar firman Tuhan secara pribadi. Dan ada banyak hal-hal yang Tuhan sedang berikan kepada saudara. Tapi kalau akar saudara tidak berfungsi, seperti tanaman tadi, kalau akarnya mungkin mengalami gangguan, akarnya busuk misalnya, dan tidak bisa menyerap zat-zat makanan, walaupun mungkin sepemilik memberikan pupuk yang cukup, tapi kalau akarnya tidak berfungsi, apa yang terjadi? Akan menjadi persoalan dalam pertumbuhannya. Nah, orang Kristen ketika dia tidak berakar di dalam dia, apa yang dia bisa serap? Tadi kalau di awal saya mengatakan bahwa kita ini punya kesempatan dalam kehidupan kita ini untuk berinteraksi dengan sesama kita. Kalau akar kita hanya menyerap dari hal-hal yang dari luar, yang belum tentu jelas kebenarannya, dan kita masukkan dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi pembangunan kehidupan saudara. Kalau saudara memasukkan dalam tubuh saudara hal-hal yang, ya satu contoh misalnya, kita mendengar berita di sana sini, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan,
ketakutan, sakit penyakit. Hal-hal yang negatif itu kita serap, maka itulah juga yang akan mempengaruhi pertumbuhan hidup saudara sebagai orang Kristen. Saudara tidak akan bisa melihat kehidupan saudara bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena yang saudara bangun adalah hal-hal yang salah. Hal-hal yang bukan dari Dia. Mari kita sama-sama sadar bahwa kita harus berakar di dalam Dia, di dalam Yesus. Karena di dalam Yesuslah sumber kekuatan kita. Sumber dari segala sumber hidup kita. Kalau kita menerima hal-hal yang tidak baik, informasi yang tidak benar, maka kita perlu tahu bahwa ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang baik dalam Yesus. Saudara, tanaman ketika dia berakar di dalam tanah, dia tahu banyak zat yang ada di situ, yang bisa dia serap. Tapi dia bisa mengambil mana yang penting, mana yang bisa berguna untuk pertumbuhan pohon ini. Nah, mari kita sama-sama seperti itu, kita bijaksana. Memang ada banyak yang mungkin tidak bisa kita hindari, informasi-informasi, bukan hanya dari mulut sesama kita gitu ya, bukan hanya dari tetangga kanan kiri kita, mungkin dari hal-hal yang sifatnya IT gitu ya, gadget dan sebagainya. Informasi begitu luar biasa bisa kita dapatkan. Ada kan kadang-kala kita dapat WA yang bisa menggiurkan kita gitu ya, memberikan tawaran yang kadang-kala kalau dipikir secara akal nggak masuk akal gitu ya, tapi keuntungannya membuat kita bertanya-tanya dan kita hampir tergoda gitu ya. Atau ada yang sudah tergoda? Kita mulai mencoba, kita mulai ikut, dan akhir-akhirnya kita mengalami kekecewaan. Artinya bahwa berita itu belum tentu benar. Mari kita sama-sama bijaksana sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kita benar-benar berakar di dalam Dia. Kita benar-benar dibangun di atas Dia. Saudara, kalau hal yang kedua di sini dikatakan dibangun di dalam Dia, maka ini juga bicara tentang satu bangunan. Saudara bayangkan kalau saudara lihat bangunan, ada seorang tukang menata batu bata untuk satu tembok. Mungkin ini iseng gitu ya, tukang ini iseng. Batu batanya diganti dengan sesuatu yang nggak cocok atau nggak benar. Apa yang terjadi? Pasti bangunan itu akan mengalami masalah. Mungkin tidak kuat, mungkin umurnya nggak panjang, bisa roboh. Nah sama sih sebenarnya dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mencampur adukan bangunan kehidupan kerohanian kita dengan sesuatu yang di luar, yang salah, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa kita bisa khawatir? Kenapa kita bisa takut? Kenapa kita bisa kendor, mulai tidak bisa mengucap syukur? Karena kita membangun kekristenan kita dengan cara yang salah. Mari pagi hari ini, jangan biarkan kita berakar di tempat yang lain, tapi berakar hanya kepada Tuhan. Dibangun di dalam Dia. Sebab itu akan mempengaruhi iman kita. Saudara jangan bingung dengan apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin kadangkala mata kita
mata jasmani kita ini bisa membohongi kita. Lu kenyataannya belum ada pertolongan. Kenyataannya seperti ini. Saya belum melihat mujizat Tuhan. Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita benar-benar berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, lihat satu saat nanti, ada waktu Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Ada sesuatu penjelasan-penjelasan yang mungkin selama ini belum saudara mengerti. Dan saudara akan mengerti. Rancangan Tuhan itu sempurna. Ialah di sepanjang hari ini, kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang sadar untuk kita terus berakar di dalam Dia, beriman di dalam Dia, sehingga kita terus bisa mengucap syukur. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang bisa merobohkan kami, yang bisa menggoyangkan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Engkau memberikan mujizat kepada kami. Sehingga kami tidak akan roboh, kami tidak akan loyo, kami tidak akan lemas. Tetapi kami terus bergairah karena kami berakar di dalam Engkau. Dan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini jemaat-Mu, umat-Mu dikuatkan. Umat-Mu benar-benar Tuhan memperbarui kehidupannya, benar-benar berakar dan bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga hari depan mereka penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.